بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Kita akan belajar dengan Abiku Resyihab, Abiku, surah pendek Ad-Duha. Kita ingin tahu makna Ad-Duha, tujuan utamanya, dan apa yang bisa kita pelajari dari surah ini, Abiku. Ad-Duha ini surah yang cukup populer juga. Betul, betul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ad-duha itu kalau dari segi bahasa berarti saat matahari ketika naik sepenggalahan. Ya, katakanlah mungkin sekitar 20 menit sebelum matahari terbit. Sampai sekitar 10-15 menit sebelum waktu zuhur. Nah, tetapi yang paling baik cahayanya itu ketika awal naiknya hangat tapi tidak terik. Okay. Dan jelas. Okay. Surah ini berbicara tentang anugerah Allah kepada Nabi sambil menanamkan optimisme kepada beliau. Mengapa itu? Sebelum turunnya surah ini, sudah sekian banyak surah-surah wahyu-wahyu yang beliau terima. Iqra, Al-Muddatsir, Al-Muzammil, Qul huwallahu ahad, ada sekitar 10 kali malaikat Jibril turun. Tiba-tiba terhenti turunnya. Nabi gelisah. Beda-beda pendapat ulama berapa lama terhenti. Ada yang berkata 12 hari, bahkan ada yang berkata 40 hari. Padahal biasanya sebelumnya? Biasanya hampir setiap hari. Sampai 10 surah? Sampai 10 surah itu, hampir setiap hari. Maka Nabi gelisah. Kegelisahan Nabi itu diketahui oleh sebagian masyarakat. Maka orang-orang musyrik berkata, oh, Nabi Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Maka turun surah ini. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Mari kita lihat mengapa Allah memilih kata duha dan lail, malam. Malam bukan awal malam, malam ketika hening. Malam ketika hening itu sudah gelap gulita. Begitu matahari terbenam, itu sudah malam namanya, tapi masih ada terang. Oke. Dia ingin berkata begini, kedatangan wahyu itu bisa diibaratkan dengan cahaya yang begitu nyaman yang terjadi pada waktu duha. Ayat pertama itu. Ayat pertama. Dan ketidakhadirannya itu dapat diibaratkan dengan kegelapan yang sangat gulita. Tetapi bukankah setelah gelap timbul terang? Bukankah
bukan bukti tidak akan adanya fajar kalau malam telah gulita. Demikian juga keadaanmu, wahai Nabi. Itu ayat ketiga ya, Bi? Tuhanmu tidak meninggalkan. Tuhan pemeliharamu tidaklah meninggalkanmu. Tidak pula dia. Ada kata-kata berikutnya, Bi, tidak pula dia sangat membencimu. Di situ dia tidak katakan sangat membencimu, tapi sangat membenci. Oh. Iya toh? Ya. Terjemahannya gimana? Membenci. Tapi ada dalam kurungmunya. Ya, itulah. Bisa. Itu artinya bukan untuk Nabi Muhammad itu ditujukan. Bukan untuk Nabi Muhammad, untuk setiap orang. Tuhan tidak pernah tidak sangat membenci. Benci itu kala itu benci yang mencapai puncaknya. Agama mengajarkan kalau kamu mencintai orang, sisakan sedikit ruang di dalam hatimu untuk dibenci. Sebab bisa jadi yang kamu cintai satu ketika membencimu. Sebaliknya juga, Bi? Sebaliknya juga. Sisakan sedikit ruang. Allah tidak pernah membenci. Boleh jadi dia murka, tapi tidak sampai pada tingkat membenci. Mawadda'aka rabbuka wa ma. Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Orang lain boleh jadi dia tinggalkan, tapi engkau tidak ditinggalkan Tuhanmu dengan tidak hadirnya wahyu ini. Bisa jadi ketidakhadiran wahyu itu yang diibaratkan dengan malam supaya kamu beristirahat. Bukankah malam untuk beristirahat? Jadi Tuhan tidak meninggalkanmu dan tidak pernah membenci. Apalagi engkau tidak mungkin dibencinya. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan masa depan itu lebih baik dari masa lalu. Lebih baik bagimu dari masa lalu. Wahyu-wahyu yang sudah turun baik, tapi yang akan datang jauh lebih baik. Atau situasi yang kamu hadapi akan datang jauh lebih baik daripada situasi yang. Jadi berita gembira kepada Nabi. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Nah, baru dia berikan buktinya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah engkau dulu yatim, tidak ada melindungimu, ayahmu, ibumu wafat, lalu dia melindungimu melalui kakekmu, ya kan? Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Dia mendapatimu. Ada orang yang sering keliru. Dhalan diartikannya sesat. Sebetulnya di sini Abi tulis bingung. Bingung. Kenapa? Dhal itu adalah tidak mengetahui arah. Orang yang berjalan di jalan terus bingung, ini saya ke kiri atau ke kanan, itu namanya dhal. Arah itu baik arah fisik maupun arah pikiran. Dia mendapatimu bingung. Bagaimana wahai Tuhan masyarakat ini menyembah berhala? Bagaimana jalan keluar wahai Tuhan? Maka fahada, dia memberikan kepadamu hidayah bermula ketika engkau berada di gua Hira. Kemudian bukankah itu anugerah yang besar? Wa wajadaka dhalan fa wa wajadaka ailan fa'agna. Dia mendapatimu miskin, lalu dijadikanmu, ada orang menerjemahkan kaya, bukan kaya, dijadikanmu tidak butuh. Ail itu orang butuh. Berkecukupan, Abi tulis. Nah, dan dia mendapatimu seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Kecukupan. Jadi apa? Kaya itu diukur dengan ketidakbutuhan. Semakin butuh Anda semakin miskin. Ya kan? Kalau tidak butuh, itu kaya. Jadi bisa jadi orang yang sedikit hartanya lebih kaya dari milioner. Karena dia kebutuhannya tidak banyak. Jadi kecukupan itu bukan hanya karena Khadijah kaya yang dia, tapi memang merasa cukup dengan apa yang dianugerahkan Allah. Wajarka aylan fa'agna, baru fa'amal yatima fala taqhar. Kalau begitu jangan hardik anak yatim. Wa masaila fala tanhar. Yang bertanya jangan hardik dia. Guru-guru jangan hardik muridmu yang bertanya. Ya kan ini. Ada orang minta sesuatu, minta di jalan, kita lagi bingung nih, tidak boleh diharap. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, nikmat Tuhanmu hendaklah engkau sampaikan. Abi mau berhenti dulu sedikit di sini. Kita lihat ini ada 3 tuntunan. Amal yatima fala taqhar, wa masaila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Terhadap anak yatim jangan sewenang-wenang, terhadap peminta jangan menhardik, terhadap nikmat Tuhan sampaikanlah. Sampaikanlah. 2 yang didahulukan itu berkaitan dengan manusia. Yang satu yang terakhir berkaitan dengan nikmat Tuhan, anugerah Tuhan. Dahulukanlah kemanusiaan daripada keberagamaan.
kalau tidak dapat dikompromikan. Ya, dahulukan. Ada seorang, Anda harus bayar zakat, oke? Ini hak Tuhan. Tapi ada orang yang butuh diutangi, kasih dia utang dulu. Nanti kemudian baru dahulukan kemanusiaan atas. Nah, ini dua baru terakhir. Jadi hak Allah belakangan. Hak Allah itu dasarnya toleransi. Hak manusia itu dasarnya tuntutan. Karena itu, kalau kita berdosa, selama Anda minta ampun, pasti diampuni Tuhan. Tapi kalau Anda berutang pada orang, minta maaf pada orang, Belum tentu. belum tentu. Nah, baru kita lihat. Amma bi ni'mati rabbika fahadits. Nikmat Tuhanmu sampaikanlah. Bisa jadi nikmat Tuhan yang kepada Nabi Muhammad itu adalah wahyu. Sampaikan wahyu itu. Bisa juga nikmat materi. Bagaimana cara memberitahu orang tentang nikmat materi? Bersedekah. Bersedekah. Ada yang lain? Pakai pakaian yang bagus. Oh. Dipamerkan, Bi. Bukan tujuan pamer. Sekarang banyak tuh, Bi. Crazy rich pamer-pamer. Jangan-jangan nanti bilangnya karena menyampaikan nikmat Allah. Ya, Gitu. kita tidak tahu, Tuhan yang menilai. Tapi itu bisa dilihat, bisa dirasakan dari gelagat dan sikap yang bersangkutan. Bisa kita baca. Yang ini maksudnya untuk menunjukkan nikmat yang dari Allah. Yang ini jadi untuk membuat iri. Ada seorang sahabat Nabi pakai pakaian yang sangat tidak sesuai. Ditanya, kamu punya uang nggak? Punya. Kamu punya harta? Punya. Baru Nabi berkata, Tuhan senang melihat dampak anugerahnya pada diri seseorang. Nah, inilah antara yang dimaksud fa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Tunjukkan itu, jangan kikir terhadap dirimu. Kalau bisa berpakaian yang bagus, pakaian, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan, jangan pamer. Ada seorang sahabat Nabi bertanya pada Nabi, wahai Nabi, saya ini senang alas kaki saya bagus, pakaian saya bagus. Apakah itu berarti saya angkuh? Kata Nabi, tidak. Keangkuhan itu kamu mengingkari hak orang lain. Lihat, ini mau pakai yang gagah ini. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah suka keindahan. Allah itu cantik, mencintai kecantikan. Siapakah yang mengharamkan perhiasan yang dianugerahkan Allah kepada hamba-hambanya? Jangan. Itu jadi kita ini perlu juga hidup di dunia dengan nyaman. Agama tidak melarang selama tidak berlebihan. Oke. Dan itu makna surat Ad-Duha. Terima kasih Abiku. Terima kasih teman-teman. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum.